Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dari kelas reguler B 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2021-02154 dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lesaran Jaya, Makassar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Ibu Dr. Andi Tenri Sose SSN SE MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, dan kepadanya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, materi pertama yaitu teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dapat didefinisikan yaitu bagaimana memberi rujukan kepada orang atau organisasi dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Proses pengambilan keputusan menurut Richard R. Levin terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama analisis, yang kedua observasi, yang ketiga pengenalan masalah, yang keempat pengembangan model, dan yang kelima memilih data masalah, dan yang keenam pemecahan. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. George R. Terry menyebutkan 5 dasar atau basis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memberi manfaat bagi pengetahuan praktis. Dengan pengalaman, seseorang dapat memikirkan keadaan sesuatu, memperhitungkan untung ruginya, dan memperkirakan hasil keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika adalah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten, dan mendekati kebenaran. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo SH, beliau menyatakan bahwa keputusan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus dibuat. Ada beberapa strategi terbaik untuk pengumpulan informasi yang relevan, yaitu yang pertama definisi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, keempat penentuan alternatif, pemilihan alternatif yang terbaik, putuskan, implementasi, dan monitor hasil evaluasi. Proses pengambilan keputusan adalah untuk menghasilkan keputusan yang baik. Itu sangat dibutuhkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan, inti masalah, penyelesaian masalah, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutinya. Secara umum, informasi yang masuk itu kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu situasi di mana semua informasi yang diperlukan tersedia secara lengkap dan akurat, dan hasil dari setiap pilihan yang mungkin dapat diprediksi dengan pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui nilai atau probabilitas
hasil yang mungkin diperoleh. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah proses memutuskan antara beberapa alternatif yang mungkin berbeda dalam hasil yang diharapkan. Terlebih jika pengambilan keputusan harus menghindari kesalahan yang dibuat yang dapat mengganggu kesuksesan perusahaan. Selanjutnya yaitu karakter pengambilan keputusan. Karakter pengambilan keputusan mencakup beberapa aspek penting yang membentuk proses pengambilan keputusan. Terdapat 3 karakter pengambilan keputusan, yaitu yang pertama risk avoider atau takut pada risiko. Seseorang yang mempunyai karakter ini adalah decision maker yang sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Yang kedua, risk indifference atau hati-hati pada risiko. Seseorang yang mempunyai karakter ini adalah decision maker yang sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang terjadi jika keputusan diaplikasikan. Yang ketiga ada risk lover atau suka pada risiko, yaitu karakter dalam pengambilan keputusan di mana seseorang cenderung memiliki preferensi yang kuat terhadap risiko. Mereka melihat risiko sebagai peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik atau kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan merujuk pada metode penetapan atau gaya yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan rasional. Yang kedua, pengambilan keputusan intuitif. Yang ketiga, pengambilan keputusan terprogram. Keempat, pengambilan keputusan tidak terprogram. Yang kelima, pengambilan keputusan individual. Yang keenam, pengambilan keputusan kolektif. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis nilai. Dengan memilih tipe pengambilan keputusan yang tepat untuk situasi, organisasi dapat mencapai hasil yang optimal, meningkatkan efektivitas operasional, dan meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu diagram pohon keputusan. Diagram pohon keputusan adalah representasi grafis yang menunjukkan berbagai pilihan atau tindakan yang dapat diambil beserta konsekuensi atau hasil dari setiap pilihan tersebut. Pohon keputusan atau decision tree memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan dari metode pohon keputusan yang pertama yaitu dari pengambilan keputusan sebelumnya yang rumit, maka dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan spesifik. Kedua, dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang diperlukan. Yang ketiga, lebih mudah memperoleh sebuah kesimpulan. Kelemahan dari metode pohon keputusan yaitu yang pertama, terjadinya overlap jika terlalu banyak data yang digunakan. Yang kedua, sulit mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang ketiga, hasil kualitas keputusan yang sangat bergantung pada pohon keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu motivasi dan manajemen keputusan. Motivasi pada dasarnya adalah proses internal yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen keputusan adalah proses sistematis dalam memilih antara berbagai alternatif tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini mencakup identifikasi masalah atau kesempatan, pengumpulan informasi yang relevan, analisis berbagai alternatif, pemilihan solusi terbaik, dan implementasi keputusan tersebut. Sumber-sumber motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, kebutuhan, keinginan, dan aspirasi serta faktor eksternal seperti intensif, lingkungan kerja, dan pengakuan dari. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, pengaruh lingkungan, keluarga, teman, atau faktor lain di sekitar. Selanjutnya yaitu teori X dan teori Y.
Teori ini diungkapkan oleh Douglas McGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep terkenal dengan mengasumsikan sifat-sifat dasar manusia, teori X dan teori Y dalam mengambil keputusan. Yang pertama, seseorang yang memiliki tipe X pada prinsipnya mampu untuk diubah menjadi tipe Y dengan cara menerapkan kedisiplinan. Konsep kedisiplinan mampu membantu seseorang karyawan menjadi disiplin dalam bekerja, termasuk keinginan untuk memberikan prestasi kerja. Sedangkan tipe Y cenderung mengintrospeksi diri secara mendalam. Karena itu, seseorang yang bertipe Y memiliki motivasi dan senang dalam berjuang untuk kemajuan hidupnya. Teori pengambilan keputusan adalah studi tentang bagaimana individu atau organisasi membuat pilihan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Secara keseluruhan, teori pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk memahami dan meningkatkan proses pengambilan keputusan baik di tingkat individu maupun organisasi.